Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. صدق الله صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah berada di tahun baru Hijriah 1445 yang momentum hijrah ini tidak banyak diingat atau tidak banyak juga dirayakan sebagaimana peringatan atau perayaan pergantian tahun Masehi atau Miladiyah. Namun hijrah ini atau penanggalan hijriyah merupakan sunnah Khulafaur Rasyidin ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak semua yang di zaman Nabi gak ada itu mesti buruk ya. Zaman Nabi orang tahun Hijriah belum ada ya. Maka bukan berarti yang tidak ada pada zaman Nabi berarti buruk, berarti dilarang. Buktinya para sahabat ketika mereka membuat atau mereka mencetuskan sebuah gagasan ide yang itu tidak ada pada zaman Nabi dan itu diiyakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, maka kaidah yang memahami bahwa kalau di zaman Nabi enggak ada itu berarti semua tertolak, ini juga tidak sepenuhnya benar. Nah, maka harus baca kitab lagi ya. Jadi jangan hanya baca satu kitab. Jamaah rahimakumullah, makna hijrah itu asalnya adalah al-intiqal, berpindah min makanin ila makan, dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu maknanya. Maka sejarah tentang hijrah itu sudah lama berlaku bagi kehidupan peradaban manusia ya. Dahulu sebelum manusia modern ya, manusia yang berperadaban maju itu, manusia itu hidup di mana ada air, di mana ada makanan ya, maka dia akan berkumpul, bertempat tinggal di tempat itu. Maka kalau kita membaca sejarah, manusia itu dulunya hidupnya, sejarah peradaban manusia baik yang di era ya sekarang maupun era sebelumnya, itu di mana nggak jauh-jauh dari sungai. Nah, maka peradaban manusia pertama itu ya di sekitar antara sungai yang ada di Irak ya, sungai Efrat atau sungai Nil yang membentang peradaban Mesir kuno. Di Jawa sejarah manusia itu adanya di sepanjang aliran
Sungai Bengawan Solo. Maka ada di fosil di dekat Seragen itu apa? Sangiran ya. Ya. Nah itu diperkirakan 2000 atau 3000 sebelum Masehi. Nah, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain adalah sudah merupakan hal yang terjadi dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sampai pada zaman modern ini. Ya, sampai zaman modern ini. Nah, dulu kalau terjadi perang, maka orang kemudian nggak tahu, pokoknya berpindah aja pergi menyelamatkan diri. Ketika Majapahit itu mulai, ya ini kalau sejarah Jawa ya kemudian terjadi perang saudara, dan maka orang pada menghindari, orang berpindah karena kondisi kehidupannya sudah tidak memungkinkan lagi. Nah, mencari tempat yang baru, ya mencari kehidupan yang baru untuk menetap di situ. Sekarang pun juga demikian. Nah, jadi kadang-kadang perang itu ya tidak mesti ada sisi-sisi negatifnya semua. Jadi perang itu kadang sisi positifnya juga ada. Ya. Gara-gara Diponegoro diasingkan di mana? Di Sulawesi ya. Itu murid-muridnya Pangeran Diponegoro di sana pada bikin pesantren. Maka di sana juga berkembang ajaran Islam. Kenapa? Itu yang bawa adalah murid-murid santri-santrinya beliau. Gara-gara dulu simbah-simbah kita ini jadi kerja paksa Belanda, dibawa ke Amerika Latin, ke Suriname yang merupakan wilayah jajahannya. Di sana sekarang ada orang Amerika yang menyembah Allah, ada yang mengenal Islam. Jadi hijrah ini selalu akan menimbulkan, ya akan menjadikan efek. Ya. Dulu para ulama yang dari Timur Tengah dari ini, kalau mereka mendekem neng omah wae gitu ya, orang metu kayak katak dalam tempurung gitu. Nggak sampai ke Jawa, tidak sampai ke Pasai, tidak sampai gitu. Mungkin kita nggak kenal Islam ya, karena hijrahnya mereka ini, ya, dan bahkan sampai akhir hayatnya mereka tetap tinggal di tempat di mana dia hijrah itu, tempat barunya itu. Nah, maka kita lihat ya, orang-orang yang hijrah itu begitu berpindah meninggalkan tempat yang lama, mendapatkan tempat yang baru, sampai akhir hayatnya di situ. Logikanya Rasulullah itu ketika Mekah sudah bisa ditaklukkan ya, Mekah sudah kemusyrikan itu sudah benar-benar sudah takluk, berhala-berhala bersih semuanya, kekuasaannya benar-benar semua dibawa di tangan Rasulullah SAW. Tapi kenapa Nabi kok setelah Haji Akbar itu balik lagi ke Madinah? Padahal lahirnya Nabi di Mekah. Ya. Nah, itulah hijrah itu adalah ketika meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain dan tinggal di situ sampai akhir. Nah, jamaah rahimakumullah, maka antara kecintaan terhadap tanah air, tanah kelahiran, ya, dengan semangat untuk hijrah, ya, atau orang meninggalkan dunia lamanya, lingkungan lamanya, ini tidak boleh kemudian menjadikan kecintaannya terhadap tanah airnya itu menjadikan dia pokoknya aku piye keadaanku apapun aku akan sampai mati di sini, nggak bisa. Ya.
Kenapa? Karena perintahnya Allah itu hijrah. Di saat di tempat itu kita tidak bisa lagi menjalankan kewajiban kita sebagai hamba, maka di saat itulah perintah hijrah wajib bagi kita. Ya. Nah, jemaah rahimakumullah, sekarang mungkin kita tidak hijrah dalam arti secara geografis ya, pindah tempat. Tetapi memaknai hijrah adalah bagaimana hijrah dalam bab yang lain, dalam perspektif yang lain. Kalau orang sehari-harinya dia dalam lingkungan, dalam dunia yang penuh ketidakjelasan atau penuh dosa, maka dia harus berani kemudian untuk hijrah, tinggalkan itu, pindah ke lingkungan, ke tempat kerja yang lainnya yang lebih baik dari itu. Ya. Ini contoh bagaimana preman yang hijrah, bagaimana bandar yang hijrah, gitu ya. Nah, termasuk juga hijrah dari diskotik menjadi tempat nongkrongnya bukan lagi di tempat-tempat yang maksiat tersebut, ya, yang penuh dengan di situ hal-hal yang negatif, tapi berpindah kepada tempat yang lebih baik. Hijrah menjadi orang yang memakmurkan masjid, hijrah menjadi orang yang kemudian kehidupannya tertata lebih bagus, ya. Nah, inilah yang dibutuhkan, kita semangat untuk berhijrah. Ini yang perlu. Bagaimana di rumah kita juga demikian. Ya, hijrah dari berpindah, meninggalkan dari hal-hal yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Kondisi suatu bangsa, suatu masyarakat kadang-kadang memaksa orang untuk hijrah. Nah, termasuk sekarang apa yang terjadi di Timur Tengah itu, ya, konflik yang semakin meluas menjadikan kaum muslimin pada hijrah. Mereka pada menyeberang ke Eropa. Rata-rata mereka masuk ke benua Eropa, baik itu dari Afrika Utara, ya, yang melewati menuju ke Yunani, ya, masuk ke Eropa, semata-mata ingin supaya bisa menyelamatkan kehidupannya, sekedar untuk bisa hidup dengan aman, tidak terancam nyawanya. Itu saja mereka tidak ada jaminan untuk selamat. Ada yang di atas kapal, ya, kapalnya dipenuhi berapa ratusan orang. Nah, di tengah lautan yang nggak tahu ombak dan dengan perbekalan yang sangat minim, terkadang kapalnya pecah dihantam badai, kena karang, meninggal semuanya. Demikianlah betapa beratnya hijrah, dan itu pula yang dilakukan dahulu ketika Rasulullah dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, maka jamaah rahimakumullah, hijrah itu berbeda dengan piknik, ya. Kalau kita orang piknik itu kan ya senang-senang mau berangkat, senang-senang mau, ya, motor ini gitu, ya bikin konten sana bentar kan. Kalau orang hijrah itu karena kepepet, ya. Orang itu hijrah itu mesti dalam keadaan susah payah, nah, dalam keadaan berat, dalam keadaan harus bersungguh-sungguh, ya, mau rekoso. Nah, maka kita juga demikian. Ya, kalau kita itu ingin berubah, ya, ingin hijrah itu, nggak ada yang kemudian dengan sangat mulus begitu, tidak ada hambatan. Pasti akan ada hambatan sekecil apapun itu. Nah, maka kita tidak perlu kemudian khawatir atau berlebihan takut terhadap hambatan ketika kita sudah berniat untuk hijrah, berniat untuk meninggalkan hal yang kurang baik menuju yang baik. Contoh,
kalau ada orang yang punya kebiasaan yang tidak baik, ya, contoh kebiasaan yang tidak baik itu apa? Ya umpamanya dia itu kalau makan itu overdosis ya, over kapasitas. Ya. Umumnya orang makan 1-2 piring, dia kalau nggak 3 piring, 4 piring nggak marem katanya. Atau mengkonsumsi makanan. Ya. Suatu saat dia merasakan sakit di dalam tubuhnya. Ketika dia periksa ke dokter, dia bilang, "Bapak kalau makan berapa?" Ditanya semua kebiasaannya, ternyata kebiasaan-kebiasaan yang ia lakukan itu semua tidak baik. Itu semua kebiasaan yang buruk terhadap kesehatannya. Dokternya kemudian mengatakan, kalau Bapak pengen sehat, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu dan berubah kepada kebiasaan yang baik. Itu betapa beratnya orang yang biasa makan 3 piring, terus kemudian dia harus makan 1 piring. Berat kan? Berat. Dan tapi itu adalah pilihan yang paling, tidak ada pilihan yang lain. Kalau orang tiba-tiba dia diperiksa oleh dokter, "Bapak ini diabetes ini, tinggi ini gulanya." Ya, kalau Bapak terus dengan minumnya yang manis-manis begitu, yang ini bahaya, ini gulanya bisa tinggi. Mulai sekarang Bapak harus tinggalkan yang manis-manis itu. Tehnya yo tawar, kopinya tawar, minum yang manis ditinggalkan. Apakah mudah yang biasa minum manis-manis kemudian suatu saat dia harus minum yang tawar-tawar itu? Enggak enak rasanya, berat rasanya. Nah, itulah contoh kecil ya, ketika orang mau berubah, mau hijrah, pasti awal-awalnya pasti berat. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa dalam setiap kesulitan-kesulitan pasti Allah akan berikan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Bahwa setelah kesulitan-kesulitan maka Allah berikan kemudahan. Ya awalnya berat-berat, tapi nanti kalau lama-lama biasa. Nafsu itu tergantung kebiasaannya. Ya, awal-awalnya. Maka kalau umpamanya ada anak yang biasa ini tiba di stop oleh orang tuanya, enggak, dia mungkin pertama nangis reaksinya macam-macam. Tapi lama-lama dibiarkan saja, kesel ngeleren menang dewe. Ya, akhirnya dia menjadi tahu, menjadi biasa. Nah, kita juga begitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan di dalam diri kita ini bisa dirubah walaupun awalnya terasa berat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, marilah semangat kita untuk berhijrah, untuk melakukan kebaikan apapun, ya, untuk berpindah dari hal yang negatif, hal yang kurang positif menjadi yang baik, menjadi yang positif. Tentu hal itu tidaklah semudah membalikkan tangan. Ya, orang biasa mau melek, ya, arep sholat malam lah gitu. Awal-awalnya masih berat, ngantuk-ngantuk macam-macam gitu ya. Tetapi kalau kemudian 1 kali, 2 kali, 3 kali terus disabar-sabarin, lama-lama hilang. Lama-lama yang awalnya berat terasa tidak berat. Nah, inilah yang harus kita pahami, sehingga kita jangan kemudian tidak mau untuk melakukan perubahan karena khawatir dengan hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan yang terlihat di depan mata. Ya, maka jamaah rahimakumullah, ketika kita dikasih target, ya, dikasih ini, jangan takut, ya, laksanakan dulu. Ya, sesuatu hal yang terasa berat kalau kemudian dicoba, ya, orang berenang kalau dia tidak pernah nyebur air, ya kalau teori terus, kalau belajar renang teori terus nggak akan bisa berenang. Bisanya berenang itu kalau dia coba, dia masuk ke dalam air. Ya, seperti apa caranya, gayanya, teorinya itu baru bisa dipraktekkan ketika sudah di dalam air. Begitulah kehidupan ini, kita mesti harus lakukan, kita coba. Ya, hal
hal-hal yang baik, hal-hal yang jelas-jelas menurut pandangan agama, menurut pandangan Allah itu adalah baik dan diperintahkan, ya tentu kita tidak perlu kemudian takut, kita khawatir, berpikir tentang resiko-resiko, ya insya Allah pasti yang terasa berat di awalnya akan terasa ringan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu berhijrah dari hal-hal yang buruk menuju hal yang baik, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kemusyrikan menuju kepada keimanan, kepada tauhid, dan insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.